Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman, NIM 2018-30115. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Audit Keuangan, Audit Pemerintah, Audit Operasi, serta Audit Investigasi. Yang pertama, audit keuangan. Pengertian audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau OPB yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Dan yang berikut tujuan. Audit laporan keuangan memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Berikut perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan. Audit manajemen dirancang untuk menemukan penyebab dan kelemahan yang terjadi pada pengelolaan program aktivitas perusahaan, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut, dan menentukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kelemahan tersebut, dengan menentukan tindakan perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang. Berbeda dengan audit keuangan yang menekankan auditnya pada data-data transaksi, proses pencatatan, dan laporan kuantitansi yang dibuat perusahaan. Dan yang berikut jenis-jenis opini audit keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Dan yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Dan yang ketiga, opini penolakan. Dan yang keempat, opini tidak wajar. Berikut tahapan audit keuangan. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Dan yang kedua, pengujian, pengendalian, dan transaksi. Dan yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Dan yang terakhir, penyelesaian dan penerbitan laporan audit. Yang kedua, audit pemerintah. Pengertian audit sektor pemerintah. Audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat, public money, yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut jenis-jenis audit pemerintah. Yang pertama, audit keuangan. Yang kedua, audit kinerja. Dan yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu. Berikut standar umum audit pemerintah.
Yang pertama, kualifikasi staf melaksanakan audit harus secara kolektif, memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. Dan yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit harus independen, bebas dari gangguan independen yang bersifat pribadi dan di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Dan yang terakhir, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian tersebut harus direview oleh pihak lainnya yang berkompeten. Dan yang berikut, standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan harus direncanakan secara memadai. Dan yang kedua, supervisi. Staf harus awasi supervisi dengan baik. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut dalam semua audit kinerja. Audit harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur pembuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dan berikut standar pelapor audit kinerja. Yang pertama, bentuk, dan yang kedua, ketepatan waktu, dan yang ketiga, isi laporan, dan yang keempat, penyajian laporan, dan yang kelima, distribusi pelaporan. Dan yang berikut, audit operasional. Pengertian audit operasional. Menurut Amin Widjaja 2008, audit operasional merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, efisien dan efektif dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan manajemen. Yang berikut, struktur dan ruang lingkup audit operasional. Yang pertama, pengenalan sebelum memulai suatu audit operasional. Auditor atau konsultan terlebih dahulu harus mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit. Dan yang kedua, mengidentifikasi peluang perbaikan, peningkatan efektivitas, efisien, dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasikan sebagian besar perbaikan. Dan yang terakhir, mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Berikut jenis audit operasional. Yang pertama, fungsional. Audit fungsi merupakan suatu alat penggolongan
kegiatan suatu perusahaan seperti fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Dan yang kedua, organization. Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah beberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir, substansial assignment, penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Contoh-contohnya mencakup penentuan penyebab tidak efektifnya sistem PDE, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. Dan yang berikut, keterbatasan audit operasional. Yang pertama, waktu, dan yang kedua, keterbatasannya dalam audit operasional yang lainnya, dan yang terakhir, biaya. Dan yang terakhir, audit investigasi. Pengertian audit investigasi. Audit investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi atau tindakan korektif manajemen. Berikut tujuan audit investigasi. Yang pertama, memberhentikan manajemen. Yang kedua, memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Dan yang ketiga, melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Dan yang keempat, menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Dan yang terakhir, melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Berikut teknik audit investigasi. Yang pertama, memeriksa fisik. Kedua, meminta informasi dan konfirmasi. Dan yang ketiga, memeriksa dokumen. Keempat, review analytical. Dan yang kelima, menghitung kembali reform. Dan keenam, network method. Dan yang terakhir, follow the money. Berikut kunci keberhasilan investigasi dengan teknik audit. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diinvestigasi. Dan yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi. Dan yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dan yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Sekian dan terima kasih.